Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudi. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin IAIN Kediri. Berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nita Puspitasari dan Ferdi Nur Cahyo, yang membahas tentang ayat muhkam dan mutasyabihat. Pembahasan pengertian muhkam dan mutasyabihat. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan atau kesempurnaan atau keseksamaan dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya, yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al-amr yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kekuasaan. Syadili 1993. Di dalam Al-Quran sendiri telah diterangkan di dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat miladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Quran surat Hud ayat 1. Dan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Al-Quran surat Al-Zumar ayat 23. Kedua contoh ayat di atas terkesan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Untuk itu Ibnu Habib An-Naisaburi berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertama, dan Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih berdasarkan ayat kedua. Menurutnya, ayat pertama adalah muhkam, Al-Quran adalah kesempurnaannya dan tidak adanya bertentangan antara ayat-ayatnya. Sedangkan maksud mutasyabih pada ayat selanjutnya adalah menjelaskan segi kesesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan, dan kemukjizatan. Ini menurut Habib An-Naisaburi. Pendapat itu juga sama seperti yang dilontarkan oleh Hasbi As-Siddiqi, bahwa Al-Quran semuanya muhkamah. Jika dimaksudkan dengan kemuhkamahannya, dilihat dari komposisi lafadznya dan nilai estetika nadhamnya, sungguh sangat sempurna. Ia juga mengatakan bahwa seluruh Al-Quran mutasyabih jika dikehendaki mutasyabihannya, yaitu kemutasyabihatan serupa atau sebanding ayat-ayat, baik dari aspek balaghahnya maupun ijaznya, kata Hasbi As-Siddiqi. 1. Muhkam ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya lagi nyata, yang tidak mengandung kemungkinan nasakh. Mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli. Dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat Fawatih al-Suwar. Pendapat ini dibangsakan Lusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab Hanafi. Yang kedua, muhkam ialah ayat-ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun melalui takwil. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksudnya, seperti datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, huruf-huruf yang terputus di awal surat Fawatih al-Suwar. Dan pendapat ini dibangsakan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka. Yang ketiga, muhkam ialah ayat-ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna takwil.
Pendapat ini dibangsakan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli usul fikih mengikutinya. Yang keempat, muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang tidak berdiri sendiri tapi memerlukan keterangan dan tertentu, dan kali yang lain diterangkan dengan ayat-ayat atau keterangan yang lain pula karena terjadi perbedaan dalam menakwilnya. Pendapat ini diceritakan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Yang kelima, muhkam ialah ayat yang seksama susunan dan urutannya yang membawa kepada kebangkitan makna yang tetap tanpa pertentangan. Mutasyabih ialah ayat yang makna seharusnya tidak terjangkau dari segi bahasa kecuali bila ada bersamaan indikasi atau melalui konteksnya. Lafal mustarok masuk ke dalam mutasyabih menurut pengertian ini. Pendapat ini dimuasakan kepada Imam Al-Haramain. Yang keenam, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya iskal atau kepelikan. Mutasyabih ialah lawannya muhkam atas isim-isim kata-kata benda, mustarab dan lafal-lafalnya mubham samar-samar. Ini adalah pendapat At-Tibi. Yang ketujuh, muhkam ialah ayat yang ditunjukkan. Yang berikutnya adalah sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Sebagian mereka cenderung memahaminya secara letter-like harfiah, dan sebagian yang lain melihatnya sebagai isyarat kepada takwil. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh persepsi mereka dalam melihat ayat-ayat itu, apakah ia dapat ditafsirkan, ditakwilkan atau tidak. Dalam pandangan Sufi as-Shalih, ia membedakan pendapat ulama dalam dua mazhab. Pertama, mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Al-Shalih 1995. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabih kepada Allah, oleh karenanya mereka disebut muwafidah atau tafwid. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan mazhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dalam aplikasinya, mereka menggunakan argumen akli dan nakli keduanya. Mazhab khalaf yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan laik untuk zat Allah. Oleh sebab itu, mereka disebut mu'awilah atau mazhab takwil, seperti mereka memaknakan istiwa dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya. Dengan Allah maha tinggi, bukan berada suatu tempat. Sisi Allah dengan hak Allah, wajah dengan zat, mata dengan pengawasan, tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa. Di samping kedua mazhab tersebut, di atas masih ada lagi mazhab ketika seperti yang dikemukakan oleh As-Suyuti bahwa Ibnu Daqiq berpendapat jika takwil itu dekat dari bahasa Arab yang maknanya maka tidak dipungkini, dan jika takwil itu jauh maka tidak tawakuf, tidak memutuskannya. Jadi kita meyakini maknanya menurut cara yang dimaksudkan serta mensucikan Tuhan dari sesuatu yang tidak lebih baik darinya, seperti sesuatu yang maknanya, lafalnya, serta bisa dipahami dari percakapan orang Arab. Kita terima dan demikian tanpa tawakuf. Contohnya,
Angtakula nafsum ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntum laminas sakhirin. Supaya janganlah ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 56. Menurutnya, sisi Allah diartikan dengan hak Allah. Dari ketiga mazhab tersebut, masing-masing mempunyai argumentasi sendiri-sendiri dan bisa dikompromikan. Sebab mereka percaya makna yang diambil dari hasil penakwilan dan penafsiran bukanlah merupakan makna yang pasti bagi ayat-ayat mutasyabihat itu. Dan tak seorang pun bisa menjamin bahwa itulah makna yang sebenarnya, dan mereka menyerahkan maknanya hanya kepada Allah, sehingga pada akhirnya semua pihak bisa menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nur Cahyo, NIM 933602620. Pembagian ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Ayat-ayatun adalah kata dalam bahasa Arab untuk tanda atau keajaiban, sama dengan bahasa Ibrani yang berarti tanda. Kalimat ini biasanya merujuk pada satu dari 6.236 ayat dalam Quran, 6.349 ayat bila termasuk 113 bismillah, tak termasuk satu di surah At-Taubah. Muslim menghormati setiap ayat Al-Quran sebagai tanda dari Allah. Kata ayat juga digunakan oleh penganut Kristen di negara yang pengaruh bahasa Arabnya yang kuat, seperti penganut Kristen di Indonesia. Nomor ayat, sebuah simbol ditulis di ujung setiap ayat atau akhir ayat. Jenis ayat menurut maknanya. Ada dua jenis ayat dibagi menurut maknanya. 1. Ayat muhkamat, yakni ayat dengan makna jelas dan langsung. 2. Ayat mutasyabihat, yakni dengan makna samar, ambigu, atau memiliki makna lain yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau hadis penjelas. Landasan hukum. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari tawilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Al-Imran ayat 7. Contoh-contoh ayat muhkamah dan mutasyabih. Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasyik, ayat-ayat tentang halal haram, uhud, hukuman, wajib, janji, dan ancaman. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabih mereka mencontohkan dengan ayat-ayat nasyuk dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Antara lain, contoh ayat muhkam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
dan seorang perempuan dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Taha ayat 5, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Al-Kahf ayat 88, artinya tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Quran surat Al-Fat ayat 10, tangan-tangan Allah di atas tangan mereka. Jenis-jenis mutasyabih dari segi lafaz. 1. Yang dikembalikan kepada lafaz yang tunggal yang sulit pemaknaannya. 2. Lafal yang dikembalikan kepada bilangan susunan kalimatnya yang seperti ini ada 3 macam, yaitu 1. Mutasyabih karena ringkasan kalimat. 2. Mutasyabih karena luasnya kalimat. 3. Mutasyabih karena susunan kalimat. Mutasyabih ini adalah menyangkut sifat-sifat Allah, sifat hari kiamat, bagaimana dan kapan terjadinya. Semua sifat yang demikian tidak dapat digambarkan secara konkret karena kejadiannya belum pernah dipahami oleh siapapun. Mutasyabih dari segi lafaz dan makna. Mutasyabih dalam segi ini menurut As-Suti ada 5 macam, yaitu 1. Mutasyabih dari segi kedalamannya seperti lafaz umum dan khusus. 2. Mutasyabih dari segi caranya seperti perintah, wajib, dan sunnah. 3. Mutasyabih dari segi waktu. 4. Mutasyabih dari segi tempat dan suasana ayat itu diturunkan. 5. Mutasyabih dari segi syarat-syarat sehingga suatu amalan itu tergantung dengan ada atau tidaknya syarat yang dibutuhkan. Misalnya ibadah, sholat, dan nikah tidak dapat dilaksanakan jika tidak. Adapun secara istilah terdapat pendapat lain tentang makna ayat muhkam. Ayat muhkam adalah ayat yang mengandung penjelasan tentang hal-hal haram atau perintah larangan. Ayat muhkam adalah ayat yang tidak bisa dinaskahkan, dan ayat mutasyabih adalah ayat yang dinasukkan. Muhkam adalah perkara yang dijanjikan pahala dan hukuman atasnya. Ayat muhkam adalah ayat yang lafal-lafalnya tidak mengalami pengulangan. Secara istilah, ayat-ayat mutasyabih juga memiliki beberapa definisi. Ayat mutasyabih yakni ayat-ayat yang telah dimasukkan di mana kita dilarang untuk mengamalkan. Ayat mutasyabih berbentuk cerita dan semisalnya. Ayat mutasyabih hanya Allah yang mengetahui hakikatnya dan tidak hanya meyakini makna lahiriahnya saja. Ayat mutasyabih adalah pembukaan surah-surah Al-Quran dan huruf-huruf muqatta'ah terputus. Ayat mutasyabih hanya dapat dipahami dengan takwil dan tidak bisa hanya dipahami dari makna lahiriahnya saja. Ayat mutasyabih adalah ayat yang terkait dengan hal-hal gaib
dan hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Misalnya, ayat tentang kapan terjadinya kiamat, kapan turunnya hujan, kapan terjadinya ajal atau kematian. Ayat mutasyabih adalah ayat yang hanya bisa dipahami dengan menghubungkannya dengan ayat lain. Tanpa melakukannya, maka ayat ini tidak bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspitasari dari kelompok 8 Muhkam dan Mutasyabih. Saya akan membahas mengenai 1. Huruf muhkam dan mutasyabihat dalam penafsiran. Muhkam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan tidak memiliki kemungkinan makna yang lainnya. Di sisi lain, ayat mutasyabihat adalah ayat yang mengandung kemungkinan arti lahiriah yang beragam. Untuk mengetahui sebab diturunkannya ayat mutasyabihat, Al-Quran memberikan dalil-dalil yang beragam. A. Makna dua istilah. Secara istilah, terdapat pendapat lain tentang makna ayat muhkam. Ayat muhkam adalah ayat yang mengandung tentang halal dan haram, atau perintah larangan ayat. Ayat muhkam tidak dapat dinasahkan, dan ayat mutasyabihat dapat dinasahkan. Secara istilah, ayat mutasyabihat juga memiliki definisi lain. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang telah dinasahkan. Ayat mutasyabihat berbentuk cerita dan semisalnya. Ayat mutasyabihat hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, dan masih banyak definisi lainnya. B. Hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. 1. Sebagai mutakalim, bahwa adanya ayat mutasyabihat merupakan tahapan menuju pemahaman lebih dalam dan perhatian lebih dalam pada makna Al-Quran. 2. Sebagai arif, juga berkeyakinan bahwa derajat dan kondisi manusia dalam beribadah itu bertingkat-tingkat. C. Metode ahli bait dalam penafsiran ayat mutasyabihat. Yang pertama, metode ahli bahasa. Perawi hadis dan Hanbali menyatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat harus dimaknai sesuai dengan lahiriahnya. Yang kedua, metode penelitian mayoritas mutakalim. Mu'tazilah memperbolehkan takwil pada ayat mutasyabihat ketika sesuai dengan kaidah-kaidah logis. 3. Metode mayoritas kelompok Asy'ariyah dan sebagian dari Mu'tazilah berpendapat pada sebagian dari riwayat menggunakan cara tanzih, sebagian riwayat menggunakan cara tasbih dan tanzil. Yang keempat, metode para arif. Mullah Sadra dalam masalah ini menjelaskan bahwa pada arif memahami hakikat dari ayat-ayat mutasyabihat melalui jalan penyaksian syahdu. Pembahasan yang kedua yaitu hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Maka, dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia tidak bergantung pada penjelasan Allah, tetapi mereka bisa bergerak sendiri. Yang kedua, sebagai cobaan dari Allah. Yang ketiga, di dalamnya mengandung berbagai isyarat dan ketentuan-ketentuan yang pasti. Yang keempat, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Yang kelima, untuk memberi kebebasan kepada manusia untuk berbeda dalam penafsiran dalam rangka menjadikan mereka lebih terbuka dan toleran.